Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya dan menutup matanya. Dia tahu bahwa, agar ayah dan anggota keluarganya bisa hidup damai di Kekaisaran Yan besar, dia harus berhasil memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kerajaan. Hanya dengan begitu, dia bisa pergi dengan damai. Imperial City, kota paling bergengsi di Kekaisaran Yan besar. Untuk saat ini, dengan mengabaikan sekte-sekte super yang tidak dapat dibedakan itu, setidaknya di antara semua faksi di dinasti Yan besar, keluarga kekaisaran adalah penguasa Kekaisaran Yan besar yang diakui. Oleh karena itu, kota Kekaisaran tentu saja merupakan wilayah paling megah dan mengesankan di Kekaisaran Yan besar. Kota Kekaisaran terletak di sebelah timur Provinsi Gurun Besar. Kota Kekaisaran dan Kota Lin juga saling berhadapan. Meskipun Kota Lin dikenal memiliki skala yang sama dengan Kota Kekaisaran, namun pada tingkat tertentu, Kota Lin masih kalah dibandingkan dengan Kota Kekaisaran. Bagaimanapun juga, klan Lin masih harus menghormati penguasa Kekaisaran Yan besar, dan hanya klan kuat yang bisa bertahan. Terlepas dari itu, baik itu keluarga Kekaisaran, klan Lin, 3 klan besar lainnya, atau sekte terkemuka manapun di Kekaisaran Yan besar, semuanya memandang pertempuran benih dengan sangat penting. Itu karena semua orang tahu pentingnya lolos ke Perang 100 Kerajaan. Siapapun yang berhasil dipilih oleh sekte-sekte super itu, dalam Perang 100 Kerajaan, bukan hanya orang itu yang akan diberi hadiah besar tapi klannya. Dan bahkan Kekaisaran Yan Agung juga, akan diberi hadiah. Dalam sejarah Kekaisaran Yan besar, tidak ada klan yang kekuatannya tidak meningkat pesat, setelah anggotanya dipilih oleh sekte super tersebut. Kabarnya, salah satu dari 3 sekte besar di Kekaisaran Yan besar, sekte Luo Surgawi, dulunya adalah klan yang tidak dikenal beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, di masa lalu, klan kecil ini menghasilkan seorang jenius luar biasa, yang akhirnya memenangkan tempat di pertempuran benih, dan lolos ke Perang 100 Kerajaan. Yang terpenting, jenius ini juga menunjukkan performa yang luar biasa dalam Perang 100 Kerajaan dan akhirnya, dia dipilih oleh satu sekte super. Sejak hari itu dan seterusnya, kekuatan sekte Luo Surgawi meningkat secara tiba-tiba. Dalam beberapa ratus tahun, sekte Luo Surgawi menjadi salah satu dari 3 sekte besar di Kekaisaran Yan besar, dan kekuatannya pasti sebanding dengan 4 keluarga besar. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa pentingnya pertempuran benih bagi faksi-faksi ini. Faksi-faksi ini pasti akan mengirimkan orang-orang jenius mereka, yang sebenarnya untuk berhasil memenangkan posisi. 2 hari dihabiskan untuk melakukan perjalanan dari kota Lin ke kota Kekaisaran. Dalam 2 hari ini, Lindong juga memperoleh semua informasi mengenai pertempuran benih. Dari informasi ini, dia mengetahui bahwa semua sekte dan klan kuat di Kekaisaran Yan besar, telah mengirimkan petarung terbaik generasi muda mereka. Namun menurut Lin Fen, ada 5 faksi yang perlu dia khawatirkan. Keluarga Kekaisaran, klan Wang, dan 3 sekte terkuat di Kekaisaran Yan besar. Sekte Luo Surgawi, Lembah Kesedihan Besar, dan sekte Raja Barbar. Bakat yang dimiliki oleh 5 faksi besar ini, sama mengerikannya dengan Lin Langtian. Kali ini, tampaknya pertempuran benih benar-benar akan menjadi perang yang mengerikan. 2 hari kemudian, rombongan Lindong dan klan Lin akhirnya mencapai kota Kekaisaran dengan lancar. Mereka kemudian beristirahat di kota Kekaisaran selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Lindong telah merasakan kemegahan kota Kekaisaran yang legendaris. Namun, setelah mencapai hari ketiga, waktu senggang akhirnya usai. Ketika Lindong melihat Lin Fen, yang wajahnya tiba-tiba tampak tegang dan mengesankan, dia tahu bahwa pertempuran benih akan segera dimulai. Dalam 3 hari ini, rombongan dari berbagai sekte di Kekaisaran Yan Agung terus berdatangan. Hal ini memasang suasana di kota Kekaisaran. Meskipun pertempuran benih adalah urusan bagian dalam, berita mengenai hal ini masih tersebar luas dan jauh. Siapapun yang menghitungnya dapat menebak bahwa, selain pertempuran benih yang legendaris dari Kekaisaran Yan besar, apalagi yang menyebabkan masuknya sekte-sekte besar dari berbagai provinsi dan wilayah yang tersebar di seluruh Kekaisaran. Saat berita itu menyebar, tidak diragukan lagi itu menjadi topik terpanas di seluruh kota Kekaisaran. Semua orang membicarakan tentang pertempuran benih dengan semangat. Seperti klan atau sekte mana yang akan memenangkan pertandingan. Pada saat yang sama, informasi tentang setiap peserta berbakat dari berbagai faksi digali untuk mendiskusikan kemampuan mereka. Tidak peduli dengan hal itu, Lindong tahu bahwa pertempuran benih, yang dianggap rahasia oleh Lin Fen,
telah beredar secara aktif di kota kekaisaran. Untuk perjalanan kali ini, Lin Fen tidak membawa banyak orang. Dia hanya membawa Lin Dong, Lin Langtian dan beberapa pejuang ke istana kekaisaran. Pertempuran benih akan berlangsung di tempat suci, bagian dalam istana kekaisaran. Kemudian berada di bawah keamanan yang ketat, dan hanya faksi-faksi kuat yang diizinkan mengaksesnya. Pada saat ini, Lin Dong dan rekan-rekannya mencapai tempat suci di istana kekaisaran, yang sudah ada banyak rombongan. Kemudian Lin Fen tidak terkejut dengan adegan ini. Dia kemudian memimpin Lin Dong dan rekan-rekannya untuk menempati kursi mereka. Pada saat inilah Lin Dong punya waktu untuk mengamati arena di depannya. Ada aula yang sangat megah. Namun, ada sesuatu yang membingungkan. Ada banyak lorong di sekitar aula dan lorong ini menyediakan akses ke aula. Selama pertempuran benih, semua orang akan mengambil undian. Pengundian tidak menentukan lawan Anda, melainkan menentukan nomor urut jalan yang harus Anda masuki ke dalam aula. Begitu berada di dalam aula, lorong-lorong ini akan berkelok-kelok dan terjalin secara luas. Menjelang akhir, akan ada 5 lorong tersisa, dan itu akan menyediakan akses ke aula utama. Kemudian 5 orang yang dapat bertahan di 5 lorong aula. Maka dia memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan. Setelah itu Lin Fen berkata pada Lin Dong sambil menunjuk ke aula yang menjulang tinggi. Setelah mendengar apa yang diucapkan, Lin Dong tiba-tiba tersadar dan mengamati sekelilingnya. Beberapa faksi telah tiba di tempat ini dan dari aura mereka, semuanya tidak mudah untuk dihadapi. Namun, dia tahu salah satu dari mereka. Ada hingga 10 provinsi di kekaisaran yang besar. Mereka yang berhasil sampai di sini setidaknya adalah penguasa sebuah provinsi. Kekuatan mereka jauh melebihi pemuja boneka mayat, sekte setan besar, dan lain-lain. Namun, di antara faksi-faksi ini, yang terkuat tetaplah 4 klan besar, keluarga kekaisaran, dan 3 sekte besar. Oleh karena itu, lawan yang harus diwaspadai Lin Dong berasal dari faksi ini. Secara alami, seseorang tidak dapat mengesampingkan kemungkinan adanya kuda hitam, seperti saat seseorang muncul dari sekte Luo Surgawi beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, kemungkinan kejadian seperti itu terulang kembali sangatlah kecil. Lin Dong duduk diam di kursinya dengan kedua mata terpejam, mencoba untuk beristirahat. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena dia tiba-tiba terbangun oleh suara yang memekakkan telinga di dekatnya. Beberapa sosok mulai muncul di platform terdekat. Tatapan Lin Dong mengikuti asal suara tersebut. Sementara itu, dia merasakan aura yang membatu dari sosok-sosok tersebut. Total ada 4 orang yang baru tiba. Orang yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua yang bernama Liu Luo, yaitu pemimpin sekte Luo Surgawi. Namun Lin Dong bisa merasakan aura kuat memancar dari tubuhnya. Aura ini menunjukkan seseorang yang lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak tahap manifestasi. Namun pada saat yang sama, jaraknya tidak terlalu jauh sebelum mencapai tahap nirvana. Lin Dong pun melihat pada tetua Liu Luo, yang setengah langkah menuju tahap nirvana. Aura semacam ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menembus tahap nirvana. Selama dia memiliki cukup pil nirvana, tingkat keberhasilannya akan di atas 60%. Setelah itu Lin Fen pun berkata pada Lin Dong, "Lin Dong, apakah kamu melihat pemuda berpakaian putih yang di belakangnya tetua Liu Luo? Dia adalah pesaing kuat yang diperkirakan akan memenangkan tempat ini." Mendengar kata-kata ini, pandangan Lin Dong beralih ke pemuda berpakaian putih di belakang tetua Liu Luo. Namun, yang membuat Lin Dong tegang adalah, aura pemuda itu berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut. Karena pemuda itu bernama Du Yun. Dalam perjalanan ke sini, Lin Fen menceritakan kepada Lin Dong, kisah-kisah generasi muda sekte ini. Pedang Luo Surgawi Du Yun, adalah bakat luar biasa di kalangan generasi muda sekte Luo Surgawi. Dia adalah seorang talenta luar biasa, yang tingkat permainan pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Saat Lin Dong memperhatikan Du Yun itu, pemuda itu menoleh, seolah dia merasakan sesuatu. Saat tatapannya bertemu dengan Lin Dong. Setelah itu Du Yun pun menyerang Lin Dong dengan bayangan pedangnya. Melihat hal ini, wajah Lin Dong tetap tenang dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Beberapa meter sebelum mencapai tubuh Lin Dong, bayangan pedang Du Yun menghilang, seolah-olah menabrak semacam penghalang tak terlihat. Setelah itu ada salah satu seseorang berkata, "Du Yun, jangan meremehkan pemuda itu. Jika saya tidak salah, dia adalah Lin Dong, yang reputasinya mengguncang kekaisaran Yan besar baru-baru ini. Bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganinya."
Mendengar informasi seperti itu Duyun pun terkejut, kemudian berkata, "Oh jadi dia adalah Lindong itu, benar-benar lawan yang tangguh." Kemudian ada salah satu tetua mengingatkan pada Duyun, lalu mengatakan, "Jangan mencari masalah. Kami akan memutuskan apa yang harus kami lakukan, setelah mendapatkan tempat." Mendengar hal itu Duyun pun menganggukkan kepalanya, setelah itu memberikan senyum tipis pada Lindong, dan dia mengalihkan pandangannya. Lindong juga mengalihkan pandangannya, dengan perasaan cemas di hatinya. Setelah menyaksikan betapa jeniusnya orang-orang ini, dia menyadari betapa kecilnya dia di masa lalu. Orang-orang ini dilahirkan dengan keterampilan bawaan yang luar biasa, dan dengan sumber daya dari sekte mereka, mereka secara alami memperoleh prestasi luar biasa. Sebaliknya, Lindong harus mendaki sendirian hingga sekarang, dan menanggung kesulitan sendirian untuk mencapai impiannya. Setelah kedatangan rombongan sekte Luo Surgawi, semakin banyak faksi mulai berdatangan. Pergerakan sekecil apapun dari faksi-faksi ini dapat menggetarkan seluruh kekaisaran yang besar. Mereka adalah pusat kekuatan sesungguhnya dari kekaisaran ini. Semakin banyak rombongan yang berdatangan, Lindong melihat dua sekte besar lainnya, sekte Raja Barbar dan Lembah Kesedihan Besar. Para peserta pertempuran benih dari kedua sekte ini pasti sekuat Duyun. Mereka adalah pesaing kuat dalam pertempuran benih. Sementara Lindong mengamati lawan-lawan ini, tidak jauh dari sana, ada seseorang yang mengamatinya juga. Setelah itu dia pun mengatakan, apakah dia Lindong yang disebutkan King Su sebelumnya? Orang yang memperhatikan Lindong adalah seorang pemuda berjubah hitam. Dia cukup tampan, namun dia adalah orang yang sombong, dengan bakatnya sendiri. Tak lama kemudian Lindong melihat di samping pemuda itu, ada sosok wanita cantik yang dikenalnya. Dia adalah Huangpu Jing dari klan Huangpu. Tatapan matanya menatap pada Lindong. Kemudian mengatakan, ternyata dia adalah Lindong, dan saya tidak menyangka kalau kemampuan sampai sejauh ini, dan menjadi terkenal. Lagi pula, saat mereka berada di Great Wastelands Ancient Tablet, Lindong bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Langtian. Sekarang, dia sejajar dengannya. Mendengar ucapan dari Nona Huangpu Jing, pemuda berjubah hitam pun berkata, dengan bersikap dingin, di masa depan, saya pasti akan membedakan diri saya dalam perang 100 kerajaan. Dan ketika momen itu tiba, sebuah sekte super akan memilih saya untuk bergabung dengan barisan mereka. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk memiliki King Su. Mendengar ucapan pemuda berjubah hitam itu, Huangpu Jing pun berkata dengan dingin, "Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu memenangkan tempat di Battle of Seeds. Karena lawan-lawan ini tidak mudah untuk dihadapi." Setelah itu pemuda berjubah hitam itu mengatakan, "Lindong, aku ingin menguji kemampuanmu, dan melihat apakah dia layak berada di samping Nona King Su." Pemuda berjubah hitam acuh tak acuh, sambil menatap Lindong dengan penuh kebencian. Mendengar ucapan pemuda berjubah hitam itu Huangpu Jing berkata, "Sebaiknya kamu tidak memprovokasi Lindong dengan sengaja." Kemudian pemuda berjubah hitam itu bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengatakan, "Jika aku bertemu Lindong kali ini, aku akan membiarkan Lindong mengerti bahwa hanya aku yang bisa memiliki Nona Ling King Su." Tatapan mata Lindong menatap pada pemuda berjubah hitam itu, yang wajahnya sedingin es. Segera, dia mengerutkan alisnya karena Lindong tidak dapat mengingat dendam apa yang dia miliki terhadap pemuda ini. Setelah itu Lindong mengalihkan pandangannya, kemudian Lin Fan pun berkata, ternyata yang datang kali ini anggota dari klan Wang. Saat mendengar ucapan dari Lin Fan sudut luar mata Lindong berkedut dan tatapannya beralih dengan cepat ke arah keributan. Dia sangat tertarik pada kejeniusan luar biasa klan Wang yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Lin Langtian. Dan cerita pun berakhir di sini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part selanjutnya.